Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Ardian Chandra Mustikaningrum SKMM Gizi, dosen tetap program studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen program gizi. Mata kuliah manajemen program gizi ini membahas tentang penyusunan program gizi sesuai dengan masalah gizi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah B6.041P pada mahasiswa semester 6 yang diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi yang setiap pertemuan dilakukan praktek, 1 kali UTS dan 1 kali UAS yang diampu oleh 2 tim dosen. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL 1 dan CPL 2 yang tertuang pada RPS yang sudah divalidasi oleh Kaprodi dan Gugus Kendali Mutu. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan masalah gizi pada umumnya dan di Kabupaten Kendal pada khususnya. Untuk mencapai target tersebut, materi telah dirancang dalam beberapa sub CPMK. Cuplikan pembelajaran video kali ini kita akan fokus pada pertemuan kedua sub CPMK yang keempat, yaitu mampu menjelaskan masalah gizi masyarakat. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah student centered learning dengan model case learning atau berbasis kasus. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, metode yang saya gunakan adalah dengan ceramah interaktif, diskusi, dan praktek studi kasus. 3 komponen pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi setiap pertemuan. Untuk pendekatan interaktif dengan slide presentasi PPT, terkait interaction, proses belajar mengajar dengan komunikasi 2 arah melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan pemanfaatan luaran penelitian hibah berupa flipbook berbasis digital. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, buku referensi yang berjudul Mengatasi Stunting dengan Kekuatan Partisipasi, Pendekatan Pra untuk Meningkatkan Status Gizi Anak, karya saya sendiri, Ardian Chandra Mustikaningrum. Yang kedua, buku referensi yang berjudul Gizi Seimbang untuk Anak, Pilar Utama Tumbuh Kembang Optimal, karya Puji Setianingsih dan Ardian Chandra Mustikaningrum, serta integrasi artikel penelitian maupun pengabdian masyarakat terkait masalah gizi di Indonesia dan Kabupaten Kendal pada khususnya, yaitu tentang stunting maupun masalah gizi lainnya. Terkait assessment, saya menggunakan assessment formatif berupa pretest, post-test interaktif untuk evaluasi proses serta tugas. Untuk UTS dan UAS, saya gunakan untuk assessment sumatif dengan total bobot penilaian yang pertama kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa S1 Gizi semester 6 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang pada pertemuan kedua dengan materi masalah gizi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik. Untuk hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah manajemen program gizi ya. Kita masuk di pertemuan kedua ya, berarti ini ya, mengenai masalah gizi di Indonesia. Silahkan ada pretest ya.
yang harus kalian kerjakan dulu, nggak lama-lama, 2 menit. Silahkan yang sebelah, ini ada tulisannya, silahkan di download dulu. 2 menit ya. Sekarang silahkan langsung dikerjakan. Nah, coba di mata kuliah ini ya, kalian akan membuat perencanaan gitu ya nanti ya. Kemudian pelaksanaan evaluasi program gizi yang nantinya muaranya adalah di masalah gizi gitu ya, baik itu yang masalah di Indonesia maupun masalah yang ada di Kabupaten Kendal itu sendiri gitu ya. Yang kedua, mampu membuat perencanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat tentunya. Kemudian subcapaian mata kuliah untuk di pertemuan 2 ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana konsep perencanaan program gitu ya, kemudian strateginya bagaimana, teknik pengumpulan data, menyusun plan of action atau POA gitu ya, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah program perencanaan gizi untuk mata kuliah MPG ini. Nah, nanti dasarnya adalah masalah gizi yang ada di Kabupaten Kendal pada khususnya gitu ya. Yang kalian ketahui sebelum masuk ke sini, di Kendal itu apa sih masalah gizinya? Ada apa? Ada stunting, kemudian apa lagi? Obesitas, apa lagi? Anemia. Ya, ini yang apa namanya lagi rame begitu ya di Kabupaten Kendal. Nah, menghadapi beban gizi yang kompleks, ya seperti yang kalian lihat ini. Namanya apa? Jadi pemerintah harus menangani masalah gizi kurang, masalah gizi lebih gitu ya, dari berbagai masalah gizi yang ada di Indonesia. Iya, namanya apa? Apa? Triple burden of malnutrition. Triple burden. Ya. Apa sih triple burden? Iya. Masalah gizi yang dihadapi itu ya. Jadi di sisi lain ada gizi kurang, di sisi lain ada gizi lebih. Jadi nanti ya diatur sebagai ahli gizi gitu ya nantinya. Nah, nanti endingnya kan ahli gizi ya, nutrisionis ya. Nah, itu nanti tugasmu nanti ketika di lapangan gitu ya. Kalau di mata kuliah manajemen program itu kan perencanaan begitu ya. Jadi adik-adik nanti di apa namanya itu untuk jadi pejabat begitu ya, untuk di dinas kesehatan misalnya. Jadi kalian nanti yang merencana mana dulu yang akan saya tangani dan begitu ya. Kira-kira dari masalah-masalah itu mana yang harus kalian tangani dulu? Tadi misalkan di Kendal ada stunting, kemudian ada wasting ya, kemudian ada anemi, gizi lebih masuk di dalam masalah gizi enggak sih? Masuk ya. Baik, kira-kira mana dulu kalian nanti sebagai pejabatnya di Kabupaten Kendal gitu ya, yang membuat perencanaan program sesuai dengan masalah yang ada, kira-kira apa yang mau kalian tangani? Itu tentu saja ada dasarnya begitu ya, kita mengetahui bagaimana konsep masalah gizi itu gitu ya, bagaimana konsepnya itu. Jadi nanti di beberapa masalah-masalah gizi itu ketika dia berkepanjangan tidak ada perhatian ya, itu nanti akan berakibat di kemudian hari. Misalnya di mana? Pertumbuhan dan perkembangan. Gitu ya. Nah, nih tadi yang sudah adik-adik sebutkan ini ya, ada stunting, ada wasting, ada macam-macam gitu ya. Dan di Kendal sendiri ini untuk stuntingnya tinggi gitu ya. Nih kalian bisa lihat beberapa grafik situasi masalah di Indonesia, bahkan di Kendal sendiri pun juga sama gitu ya. Jadi kalau kalian lihat itu yang paling banyak presentasinya di mana? Anemi pada ibu hamil. Kemudian apa lagi? Pada remaja. Kemudian stunting. Nah, ini ya.
Nah, nih penyebabnya. Masih ingat penyebab masalah gizi? Penyebab langsungnya apa? Asupan makan. Kemudian penyakit infeksi. Kemudian tidak langsungnya ketersediaan pangan, pola asuh, gitu ya. Jadi berdasarkan survei kemarin ya di Kabupaten Kendal itu yang pertama itu faktornya adalah di pola asuh, dan pola asuhnya itu mengarahnya adalah ke asupan makanan. Jadi penyediaan makanannya itu mereka masih jauh sekali. Jadi di sini notabene banyak yang orang tua ke luar negeri gitu ya. Nah, di daerah mana? Adik-adik tahu enggak? Orang tua yang dia jadi TKW itu informasinya banyak sekali ini di Kabupaten Kendal. Tahu enggak di kecamatan mana? Di Cepiring, mana lagi? Gandon, mana lagi? Pucang Rejo. Jadi semua hampir kecamatan di Kabupaten Kendal itu dia pola asuhnya diasuh oleh pengasuh atau nenek. Itu ya, itu yang menyebabkan stuntingnya banyak di Kabupaten Kendal gitu ya. Jadi ketika sudah ketemu nih mengidentifikasi masalah, tadi kan adik-adik menemukan ya ada stunting, ada wasting ya, yang di triple burden tadi ya, kemudian obesitas gitu ya. Nah, kira-kira menurut adik-adik semua gitu ya, kira-kira yang stunting, wasting, obesitas mana yang kalian dahulukan untuk merencanakan program mengentaskan atau menurunkan angka-angka ini? Stunting. Kenapa stunting? Karena prevalensinya paling tinggi. Prevalensinya paling tinggi tadi. Kemudian apa lagi? Jadi kalau kita memprioritaskan masalah gitu ya, masih inget ya waktu pertemuan kemarin. Jadi kita merumuskan, mengidentifikasi, memprioritaskan masalah, kemudian mana yang akan kita angkat nanti untuk ditangani, itu berdasarkan apa? Urgensinya. Kemudian apa lagi? Analisis situasinya. Kemudian apa lagi? Identifikasi masalah. Jadi implikasi manajemen program untuk masalah yang kalian temukan tadi gitu ya. Yang pertama kita potret dulu, kita analisis dulu gitu ya. Situasinya bagaimana sih? Misalkan tadi ada Pegandon, ada mana lagi tadi? Cepiring, ada mana lagi? Pucang Rejo. Itu kecamatan yang di pinggir jalan semua ya, di kabupaten ya. Ya, kita namanya menganalisis ya. Kemudian langkah kedua apa? Mengidentifikasi. Kita identifikasi tadi ya. Kemudian penentuan prioritas. Nah, ketika menentukan prioritas, tadi yang pertama ada apa tadi? Urgensinya ya. Kemudian apa lagi? Seriously. Kemudian apa lagi? Perkembangannya gitu ya. Setelah itu kita rumuskan tujuannya ya, tujuan untuk dilakukan apa? Intervensi. Jadi semisal tadi contohnya ya, ada ini stunting ya, di mana kalian menemukan penyebab masalahnya itu karena orang tuanya banyak yang ke luar negeri misalnya, banyak diasuh oleh nenek ataupun pengasuh. Kira-kira apa nanti intervensi yang akan kalian berikan? Dari penyebabnya seperti itu, apa kira-kira? Alia, silahkan. Berupa edukasi mungkin. Edukasi. Ada lagi temennya? Apalagi? Pendampingan mungkin enggak? Pendampingan ke keluarga, ya. Jadi kita memberikan edukasi ke neneknya misalnya, ini cara pembuatan apa? Menu untuk atau edukasi untuk anak-anak ya kurang gizi, gitu ya. Jadi kalian tentukan masalahnya, penyebabnya apa berdasarkan urgensi dan kawan-kawan tadi ya. Kemudian kalian lakukan intervensinya. Setelah itu apa? Implementasi ya. Kemudian monitoring. Kenapa harus monitoring? Karena untuk memantau keberhasilan program. Ada lagi temennya? Kenapa perlu monitoring?
keberhasilan program. Kemudian programnya bisa nggak dilanjutkan untuk masa yang akan datang. Jadi perlu adanya evaluasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Baik. Jadi di sini ada beberapa kasus ini ya. Saya ambilkan kasus yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi kalian belajar untuk menganalisis ya. Di sini tertera ada kasus stunting 24%. Kemudian apa lagi? Anemia remaja, obesitas, konsumsi sayur buah rendah, kepatuhan, TTD yang rendah. Nah, ini kompleks sekali ya masalahnya, gitu ya. Apa yang benar kira-kira? Sebagai calon nutrisionis, gitu ya, bagaimana menentukan prioritas masalah dan program apa yang menurut saudara nanti sebagai calon nutrisionis, gitu ya, untuk ini mengatasi beberapa kasus yang ada di kabupaten. Pura-puranya kamu jadi pejabat gitu ya. Jadi bagaimana merencanakan program, memprioritaskan masalah ini, ada kasus seperti ini di wilayah ini misalnya. Baik, silakan apa? Mungkin kalau masalah anemia remaja seperti itu, program yang dilakukan itu dengan meningkatkan kepatuhan mengkonsumsi tahu tambah darah. Oke, baik. Ya, apalagi? Lalu diadakan penyuluhan Bu tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang seperti kaya zat besi, vitamin C, Ya, sama protein. protein. Baik. Ini kasus yang terjadi ya. Kemudian apa lagi? Ya, Ajan silakan. Untuk yang beri stunting. Stunting. Kenapa stunting yang harus didahulukan? Karena itu persentasenya lumayan jauh jadi dari targetnya. Jadi saya pilih untuk stunting. Stunting yang harus diatasi, gitu ya. Jadi kita memang boleh juga ya ketika kita memprioritaskan masalah, gitu ya. Kita melihatnya adalah standar pelayanan minimal yang ada di puskesmas. Jadi itu nanti di puskesmas kan ada banyak sekali SPM, gitu ya. Jadi nanti dilihat mana yang kira-kira masih di jauh dari target, gitu ya, jauh dari target untuk pengentasan, gitu. Nah, dari situ tadi ada yang anemi, gitu ya, ada yang stunting. Kira-kira yang anemi, mungkin teman-temannya boleh menambahkan nanti ya. Untuk yang anemi itu kira-kira program apa yang kalian usulkan, gitu ya? Karena nanti endingnya mata kuliah ini nanti kalian membuat planning of action. Jadi harus memasukkan apa program-program inovasi, gitu ya? Atau mungkin sebelumnya ada ini, adik-adik tahu program pemerintah untuk menanggulangi anemi ini apa kira-kira? Kalau saya itu ada penggalangan untuk minum TTD itu secara bersama, kemudian TTD itu di setiap sekolah. Ya, serentak ya pemberian TTD, distribusi TTD ke beberapa sekolah. Baik. Kemudian untuk yang stunting, apa kira-kira? Program dari pemerintah dulu ya, yang kemarin ramai gitu ya, sampai sekarang juga masih. Apa? Program pemantauan pemantauan pertumbuhan balita. Kemudian apa lagi? Pemberian PMT ya, pemberian PMT untuk anak-anak stunting. Nah, kira-kira kalian nanti sebagai calon nutrisionis ya. Nah, itu program inovasi apa sih yang harus kalian berikan gitu ya? Ini nutrisionis dari alumni UKB misalnya ya. Nah, itu apa? Kira-kira satu aja program inovasi yang kamu berikan. Kalau untuk yang stunting atau anemi? Stunting boleh, anemi boleh, tapi karena memprioritaskannya dua ya. Ada dua versi gitu ya. Apa? Stunting sendiri mungkin Mungkin begini, kita
membagi kelompok. Ya, boleh ini diskusi kelompok, boleh porsinya diputar-putar ke kanan ke kiri, ya. Silakan. Nah, berarti ini yang sini boleh, silakan. Ini yang samping, begitu ya. Di sini yang anemia. Silakan pecahkan masalah itu, gitu ya. Kira-kira program inovasi apa sih untuk mengatasi masalah gizi yang ada di Kabupaten Kendal? Nih katanya. Silakan diskusi. Sebentar aja ya, 5 menit. Dan lanjut lagi, silakan untuk disampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Anak dulu atau samping dulu? Samping dulu, boleh silakan. Kalau untuk starting mungkin dari program masyarakat kita mau memberikan edukasi terutama ibu wanita. Oke. Dikumpulkan gitu Bu, jadi Iya. di posyandu 1 Iya. 4 kita ngasih edukasi tentang pencegahan apa itu stunting. Terus untuk program pangannya sendiri kita memberikan PMT kayak mungkin nugget yang diberikan tambahan ikan seperti itu. Terus untuk klinisnya itu kita melakukan konseling, jadi kayak face to face dengan ibu balita atau ibu-ibu apa yang menjadi masalah dari adik-adik ini atau anak-anak ini yang mengalami masalah gizi kurang tersebut. Mungkin bisa share atau minta pendapat atau minta saran seperti itu. Baik, ada yang mau menambahkan kelompok samping? Sudah terwakili ya tadi diskusinya. Sekarang silakan kelompok Ani pada remaja. Oke, baik, silakan. Itu dengan minum tadi Bu tablet tambah darah setiap minggu di sekolah, serta ada pemantauan dan pemantauan dipantau oleh gurunya itu Bu, supaya semua siswanya itu mau meminum konsumsi tablet tambah darah itu. Lalu yang kedua itu ada edukasi tentang penyusunan yang kayak zat besi untuk mengatasi anemia tersebut. Sama mungkin kalau di klinis itu pemeriksaan kadar hemoglobinnya itu secara rutin. Baik, ya. Mungkin bisa Cukup dari kelompok anak ini ada tambahan? Enggak ya? Baik. Ya, adik-adik sudah bisa memprioritaskan dan program apa, begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh begitu ya. Nah, baik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Setelah kalian diskusi tadi ya, ada beberapa kasus yang saya tunjukkan tadi. Kalian memprioritaskan, kemudian apa program yang harus saya usulkan, gitu ya, di situ. Nah, kesimpulannya adalah di sini nggak hanya di Indonesia, di Indonesia itu luas sekali. Jadi stunting itu juga nggak aja hanya di Kabupaten Kendal, di beberapa kabupaten juga ada stunting gitu ya. Begitu juga dengan wasting. Bahkan di beberapa negara pun juga ada stunting gitu ya. Jadi nggak hanya stunting, nggak hanya wasting, nggak hanya obes, tapi kompleks. Seperti gunung es. Ya, fenomena gunung es itu kan yang kelihatan yang atasnya aja gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini melebar, banyak sekali kasus kita nggak lihat. Nah, itu yang harus kita dalami gitu ya sebagai calon nutrisionis nanti. Nah, faktor-faktor itu ya, masalah itu banyak sekali faktornya, tapi salah satunya yang signifikan itu adalah ke pola asuh.
ya, yang adik-adik sudah menyebutkan tadi. Nah, di dalam penentuan prioritas itu pasti ada dasarnya, gitu ya, untuk bagaimana kita menyelesaikan problem gizi. Dasarnya adalah dari masalah gizi yang ada di sekitar kita, gitu ya. Baik, kiranya cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kita masuk ke post-test. Silahkan di scan lagi. Untuk yang post-testnya. Kelihatan nggak dari belakang? Bisa ya? Sudah? 2 menit ya? Ini slideshow-nya yang mana, Nan? Ya Allah. Oh iya. Deh, selesai ya untuk post-testnya. Nah, ini silahkan, ada tugas dikumpulkan maksimal minggu depan, 1 minggu gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan dikumpulkan di Sipen ya, nanti dikerjakan tugasnya individu. Silahkan dipahami, nanti kalau nggak paham silahkan boleh bertanya di grup mata kuliah ya, di grup kelas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak? Belum. Baik, kalau belum saya akhiri sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikian cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah manajemen program gizi dengan materi masalah gizi di Indonesia sesuai kepakaran saya, yaitu gizi masyarakat. Besar harapan saya, cuplikan video pembelajaran ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu asesor dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat, dapat menambah pengetahuan, memberi manfaat, memperluas wawasan, berinovasi, dan menjadi inspirasi mengembangkan kompetensi di bidang gizi dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.